Pak. Oke, jadi sebelum kita memulai kita awali kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini siapa nih yang nggak masuk? Erika Pak. Erika, ada yang lain? Cukup Erika aja. Kira-kira Erika kenapa nih kok nggak masuk hari ini? Ada keperluan Pak sama keluarganya. Oh, ada keperluan dengan keluarganya. Oke, jadi nggak bisa masuk ya. Iya Pak. Oke, kalian sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan kita hari ini? Siap Pak. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pemahaman diri secara menyeluruh. Pemahaman diri itu bagaimana Pak? Yaitu dari sifat diri, bakat akademik kita, dan bakat non-akademik kita. Untuk apa kita mengetahui ketiganya itu sifat? Jadi kita nanti akan coba mengaitkan nih bagaimana sifat diri kita, bakat akademik dan bakat non-akademik itu bisa menunjang karir atau cita-cita yang kita inginkan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tujuan pelayanan kita hari ini ya, kalian juga bisa memahami nih bagaimana sifat diri saya, bagaimana bakat akademik saya, apakah itu semua berpengaruh terhadap cita-cita terhadap karir yang saya impikan ke depannya, begitu. Jadi kita nanti akan membahas tentang pemahaman diri secara menyeluruh ya, yaitu apa aja Pak? Yaitu sifat diri kita. Sifat diri itu apa sih? Ya, sifat yang dimiliki diri sendiri. Oke, yaitu selanjutnya kita pahami juga bakat akademik kita. Bakat akademik itu apa? Bakat akademik itu apa? Bakat kita dalam mata pelajaran. Yang ketiga yaitu bakat non akademik. Kalau yang akademik dalam bidang mata pelajaran, kalau yang non akademik baru di luar pelajaran. Oke, kalian sudah punya sedikit gambaran ya. Oke, kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Oke, jadi materi apa? Materi kita hari ini adalah memahami diri secara menyeluruh dari memahami diri kita secara menyeluruh dan nanti coba deh kita kaitkan dengan karir atau cita-cita. Oke, Mbak Dia cita-citanya apa nih? Mbak Dia punya cita-cita jadi guru, Mbak Intan cita-citanya jadi guru, Mbak Putri cita-citanya jadi guru. Oke, kalian punya cita-cita jadi guru nih ya semua ya, dan kebetulan punya cita-cita yang sama. Kira-kira untuk menjadi seorang guru itu kalian harus memilih begini. Kalau kalian melihat guru, karakter seorang guru itu bagaimana? Disiplin, jujur, tegas, disiplin, jujur, bijaksana. Oke, kenapa sih kok kita diperlukan tegas sebagai guru? masa nanti gurunya lembek Pak? Iya, gurunya lembek. Siswanya nurut. Ya, jadi seorang guru kita harus tegas kepada siswa. Contohnya, ya Pak, next lagi, jujur. Kenapa kok seorang guru harus jujur? supaya dapat memimpin anak-anaknya yang juga jujur Pak. Yes, supaya anak-anaknya itu jujur, supaya membiasakan seorang anak itu untuk berperilaku jujur. Karena banyak nih sekarang anak-anak yang bohong ya sama orang tuanya ya. Itu contoh kasus kecil aja, bohong sama orang tua. Contohnya apa nih bohong sama orang tua? Misal kayak buku gitu Pak, suruh beli buku harganya sekian, dia buang ke lombarnya beli buku. Nah, itu contoh gampang nih ya, yang sering kita lihat ya. Suruh beli buku misalnya 75.000, nanti kita uang ke orang tuanya 200. Oke, apakah ketika menjadi seorang guru, apakah kalian perlu memiliki sifat sabar? Iya Pak. Kenapa? Dia harus sabar sama menghadapi siswa. Yes. Siswanya nggak cuma satu Pak. Kita harus sabar menghadapi siswa karena menghadapi siswa yang beragam dan unik gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi untuk seorang guru itu memang harus memiliki sifat yang sabar, sabarnya harus luas. Anak-anak yang unik, ada yang nakal, ada yang suka nyanyi sendiri, ada yang suka libur. Itu kita harus sabar menghadapi mereka. Gak bisa kita marah. Yang ada malah mereka
ngajar itu apa? Ngajar itu apa yang menurut pendapat kalian? Memberikan ilmu melalui mengajar. Perlu nggak sih sebagai seorang guru itu punya skill komunikasi? Perlu. Kenapa? Ya, karena dalam belajar itu kan kita menjelaskan Pak, nanti kalau dia nggak punya skill komunikasi, anaknya nggak akan paham. Oke, bagus. Jadi itu tadi pentingnya skill komunikasi, karena guru itu akan menyampaikan sebuah pengetahuan kepada murid. Maka kita harus bisa menjelaskan sesuatu yang rumit, kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Maka skill komunikasi itu penting bagi guru. Misalnya begini, pernah nggak sih kalian itu ketika di sekolah dapat sebuah pelajaran yang gurunya itu kalian bingung gitu sama penjelasan gurunya? Itu contohnya gimana? Di mata pelajaran apa? Matematika, tapi gurunya kalau jelasin tuh Nah, matematika nih banyak nih. Matematika yang banyak terjadi. Itu gurunya yang kurang jelasin. Biasanya guru itu terpaku dengan buku cetak aja. Jadi guru itu dia apa ya namanya? Ya dia hanya terpaku sumber belajarnya itu hanya satu buku cetak. Jadi ketika misalnya nanti tanya begini malah gurunya sumber belajar sendiri. Artinya apa? Ya, guru tersebut kurang memiliki sifat komunikasi yang baik. Dan guru itu juga selain punya sifat komunikatif harus berwawasan luas ya. Jadi kalau murid tanya itu setidaknya kita bisa sama-sama mempelajari hal tersebut. Sebagai guru, kalian perlu, menurut kalian sebagai seorang guru itu perlu nggak sih sifat peduli atau empati? Kenapa kok perlu? Ya kan kita ngajar di panggilan, pasti kan kita harus peduli. Misalnya kayak kita pasti kan gurunya nanya paham nggak, sudah dijelasin paham nggak. Nah terus kalau dia nggak paham pasti kan dia jelasin ulang. Nah itu bentuk dari kepedulian. Jadi misalkan nih kita udah jelasin, kemudian anaknya kurang paham. Terus saya minta tanya ini, oke anak-anak apakah ada yang belum dipahami? Ada apa? Bagian sini, ini. Anaknya kan udah jelasin nih. Oh ternyata anak ini di bagian ini dia belum paham. Maka kita harus punya sifat peduli itu untuk menjadi seorang guru. Bagaimana kalau misalnya seorang guru tidak peduli dengan siswanya? Ya kasihan aja dengan siswanya. Artinya gimana? Ya biasanya nggak tahu dengan teman siswa. Yang penting saya sudah mengajar, saya sudah menyelesaikan apa yang jadi kewajiban saya. Sebetulnya bukan. Itu bukan contoh guru yang baik. Guru yang baik itu guru yang memperhatikan, guru yang mendengarkan dan memperhatikan perkembangan siswa. Oke, jadi persepsi kalian apa? Jadi cita-cita kalian tadi tentang guru. Menurut kalian guru itu kalau sebelum mengajar, sebelum masuk ke kelas, guru itu perlu nggak sih melakukan persiapan atau perencanaan? Perencanaan itu yang perencanaan menurut kalian perencanaan bagaimana? Perencanaan layanannya apa? Kayak materi gitu. Berarti gurunya kayak yang materinya. Oke, jadi materi guru itu sebelum masuk kelas itu harus membuat materi dulu, membuat tugas dulu. Jadi sejauh-jauh hari sebelum itu guru sudah harus menyiapkan. Maka seorang guru itu perlu juga memiliki keterampilan manajemen dalam kurikulum. Jadi kurikulum itu yang mengatur seluruh sistem pembelajaran di sekolah. Maka guru itu harus paham bagaimana guru itu bisa menyusun materi dengan baik dan sistematis supaya dipahami oleh siswa. Bagaimana cara penyampaiannya juga harus baik, yaitu skill komunikasi yang sudah kita bahas tadi. Itu perlu seimbang, penyusunan kurikulum yang bagus, skill penyampaian komunikasinya juga yang bagus. Jadi nggak bisa harus tinggi satu, harus tinggi satu. Nah misalnya guru itu kan punya pengalaman ngajar. Guru itu kan ngajar ya. Guru itu misalnya ngajar minggu depan hari ini kita menyampaikan materi begini ya. Materi ini untuk minggu depan kita akan bermain game, benar kan ya? Minggu depan kita main game ya. Nah, jadi guru itu harus punya ilmu
bisa merancang kurikulum, apa yang disampaikan, dia harus bisa merancang juga model atau metode pembelajaran. Misalnya nih, buat teman-teman besok saya mau kasih materi tentang ini. Kayaknya materi itu terlalu banyak. Kalau urusan pertemuan, kayaknya harus jadi 2 pertemuan. Sudah berbicara di 2 pertemuan, materinya selesai. Kemudian next lagi kita pertemuan kemarin materi kayaknya anak-anak mau bagus nih kalau mereka kasih materi terus menjelaskan terus. Kayaknya ini publikasi ditambah. Jadi guru membuat desain sebuah desain pembelajaran game based learning. Dia beasiswanya terus. Kan kalian bosan kan? Mau ditulis atau mendengar gurunya ngomong aja di depan. Jadi guru itu harus bisa keterampilan pedagogisnya harus bagus. Misalnya, dari contoh lain, keterampilan guru itu harus gini. Bapak punya pernyataan. Seorang guru harus berani berbicara di depan umum. Itu benar nggak, Pak? Kenapa? Itu benar. Seorang guru harus berani berbicara di depan umum. Masa nanti dia ngajarnya berdiri di belakang. Oke, bagus. Jadi guru itu memang harus bisa menyampaikan materinya, harus punya kemampuan presentasi. Sedangkan apa namanya keterampilan presentasi atau keterampilan public speaking. Maka kalau kita mau jadi seorang guru, kita harus yakin, kita harus berani dulu dari ngomong di depan. Itu hal kecil yang bisa kita mulai. Kita berani dulu ngomong di depan. Jadi kalau kita ngomong di depan itu jangan grogi, jangan berlebihan. Jadi harus percaya diri. Dan yang terakhir yaitu kemampuan manajemen kelas. Seperti sudah saya singgung. Jadi di pertemuan pertama untuk materi ini, pertemuan pertama kedua tidak bahas teori, pertemuan ketiga tidak bahas game. Kita membuat pembelajaran berbasis game dalam metode Bosen, dan pertemuan keempat kita evaluasi bersama murid. Sudah sampai mana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah kita bahas. Jadi perlu juga memiliki keterampilan manajemen kelas. Misalnya begini, kalau guru masuk kelas kemudian anak-anaknya ribut, itu bagaimana? Kalian pernah nggak sih waktu sekolah itu guru yang ketika guru itu di depan anak-anaknya di belakang itu tidak ada murid. Misalkan kalian diposisikan menjadi seorang guru, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika di posisi? Tegur. Kita meminta perhatian kepada siswa. Misalnya siswa itu mungkin ketika kita menjelaskan materi di depan kemudian mereka ribut, itu kan bisa juga mereka, karena bisa juga pembahasan kita yang kurang interaktif. Ini ya kita hanya baca tanpa melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran berbasis guru secara learning. Sedangkan pembelajaran yang baik adalah hubungan dibalik. Kita tanya siswa jawab. Kita tanya lagi siswa jawab. Bisa juga dibalik. Siswa yang tanya. Jadi ada umpan balik diskusi di antara guru dan siswa untuk pembelajaran yang baik. Lalu Pak, bagaimana nih kalau kemudian misal kita besok jadi guru kemudian anak-anak biar gak bosan, kita berikan ya speaking kecil kan, pernah kan guru kalian ngasih speaking gitu juga. Nah, bisa kok kalian berikan speaking karena untuk membaca suasana biar mereka fokus lagi sama kita yang ada. Tapi perlu bahwa speaking itu juga harus sejalan cara menyampaikan materi. Ketika kita menyampaikan materi, siswa mereka males lah cuma baca. Bapaknya baca coba kita bisa kelihatan mereka ada yang temannya atau buat sebuah kejutan
menjadi seorang guru, kira-kira bakat, kira-kira persyaratannya apa? Untuk menjadi seorang guru itu kira-kira persyaratannya apa sih? Iya, untuk sekarang, untuk kualifikasi sekarang ini untuk menjadi seorang guru yaitu harus menempuh pendidikan S1. S1 sesuai dengan bidang ilmu yang akan kita dalami. Misalnya untuk menjadi seorang guru sejarah bisa menempuh pendidikan S1 sejarah atau S1 pendidikan. Untuk peraturan kementerian yang terbaru ini sekarang ditambah S1 dengan kuliah profesi pendidikan profesi guru. Jadi setelah S1 kalian nanti akan kuliah lagi 1 tahun untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan sertifikat pendidikan melalui program kuliah tahu pendidikan profesi. Sekarang jadi guru juga cukup S1. Bagaimana kalau misalkan setelah lulus S1 ya Pak, karena cita-cita saya ingin menjadi guru ini karena saya sudah sadar. Bagaimana kalau setelah lulus S1 kemudian saya langsung belajar di sekolah? Silakan, boleh. Ini masalah kalian akan kesulitan. Kalian belum setidaknya kalian harus kuliah PDI dulu. Oke, jadi dari pertemuan hari ini kita tadi sudah membahas tentang apa aja sih? Pemahaman diri, terus bakat akademik, bakat non-akademik ya untuk menjadi seorang guru. Menurut kalian nih, kayak keterampilan pedagogis, keterampilan pedagogis saja apa sih? Pedagogis itu keterampilan manajemen kelas dan kemampuan menyusun materi atau keterampilan dalam kurikulum yaitu kan diperlukan sebagai seorang guru. Itu menurut kalian sejak kapan sih kita harus punya keterampilan pedagogis dan kurikulum itu tadi? Ya bisa juga. Jadi sejak kuliah ini kan kita memang sudah dikenalkan dengan dosen-dosen kita. Nanti kalau menjadi guru ini pasti harus begini. Nah, pengetahuan itu memang di luar pengetahuan itu termasuk bakat akademik karena dia terintegrasi yang ketika kuliah. Gak mungkin kan kalian belajar menjadi guru dengan 14 kita karena itu. Nah, jadi keterampilan seperti itu tergolong dalam bakat akademik karena didapatkan keterampilan pedagogis, keterampilan kurikulum, manajemen kurikulum tergolong dalam bakat akademik. Bakat akademik itu nggak hanya sebatas nilai rapor, tapi lebih luas catatan yang kalian dapatkan selama kalian di jenjang pendidikan. Untuk sifat sebagai seorang guru tadi apa aja? Sabar, jujur, disiplin, tegas. Itu tadi semua itu yang kalian sebutkan tadi termasuk apa? Sifat diri. Termasuk dalam sifat diri yang harus dimiliki seorang Guru. Oke, sifat diri udah, bakat akademik udah. Sekarang yang terakhir bakat non-akademik. Maka 14 lagi nih yang sudah kita sebutkan tadi. Bakat akademik itu maksudnya apa? Bakat yang didapatkan ketika apa? Ya bisa dibilang begitu. Jadi bakat non-akademik itu didapatkan ketika berada di luar sekolah. Keterampilan seorang guru tadi, bakat akademik seorang guru tadi apa sih yang sudah Bapak sebutkan, yang sudah Bapak jelaskan? Iya, keterampilan presentasi untuk menyampaikan materi itu kan bisa diasah tuh. Walaupun kita di luar kuliah bisa juga kan mengasah sendiri dengan apa? Kita ikut organisasi masyarakat, kan kita bisa itu nanti menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen bukan dulu. Selanjutnya lagi yaitu keterampilan manajemen kelas. Tapi yang secara umum itu keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen itu ketika kita bisa
sesuatu itu berdasar secara sistematis, jadi bisa berjalan sesuai urutannya dan tepat pada targetnya. Jadi kalau juga dalam keterangan keseharian pun kita perlu manajemen. Saya pagi bangun jam sekian, saya jam sekian harus mandi, jam sekian ganti orang tua, jam sekian harus sampai malam lagi. Kan nggak punya manajemen kita. Guru pun begitu, harus punya manajemen kelas juga. Pertemuan hari ini saya harus bahas ini, pertemuan depan saya harus bahas ini, pertemuan sekian, pertemuan ini, pertemuan kesekian materi sudah selesai, tanggal sekian kita sudah harus UTS, tanggal sekian kita sudah harus informal. Guru juga punya keterangan manajemen juga. Karena apa? Karena apa? Keterangan manajemen ini berperan dalam semua aspek. Oke, jadi dari kegiatan hari ini ada yang dari kegiatan hari ini ada yang ingin ditanyakan? Apa sih Pak yang terjadi sama guru gitu kalau guru itu nggak punya sifat peduli gitu sama muridnya? Guru nggak punya sifat peduli. Oke, gurunya cuek gitu. Oke, gurunya cuek ya. Bagus juga nih dari ini. Guru yang punya sifat cuek, nggak peduli dengan siswanya. Mungkin yang maksud begini ya, guru itu sudah menjelaskan materi, kemudian setelah menjelaskan materi sudah ditanya apakah itu paham nggak, bingungnya di mana, salahnya dia, ketika kita tidak tahu salahnya di mana dia nggak tahu, gitu maksudnya. Oke, jadi itu bukan contoh guru yang baik, itu hanya contoh pendidik. Itu ada hanya contoh pengajar, karena dia hanya sebatas menyampaikan informasi, menyampaikan materi. Berbeda dengan karena begini, guru itu diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada yang namanya pendidik, ada yang namanya pengajar. Kalau sifat yang disebutkan baik itu tadi termasuk dalam sifat pengajar, karena dia hanya menyampaikan materi yang jadi orientasinya dia. Sedangkan yang satu lagi pendidik ini dia yang lebih tulus dalam mengajar, dalam keseharian. Kita menyampaikan materi, materinya ini. Nah, kalian sudah paham belum dengan materi hari ini? Kalian ada yang bingung nggak dengan materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan nggak dengan materi hari ini? Selain itu, sebagai seorang guru, kita juga harus memperhatikan kepribadian mereka, bagaimana karakter mereka di sekolah. Jadi guru itu nggak hanya menyampaikan informasi, dia memperhatikan perkembangan siswa bagaimana, karakternya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Itu seorang pendidik, seorang guru yang benar-benar dia bukan hanya mengajar, hanya menyampaikan materi, ngisi rapor, pulang. Kayak materi, ngisi rapor, pulang. Itulah yang disebut dengan pengajar. Jadi fokus orientasinya hanya materi. Sedangkan pendidik fokus orientasinya lagi pada materi, terus kepada perkembangan muridnya, akhlaknya, karakternya itu bagaimana. Jadi oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, cukup. Jadi karena tidak ada yang ingin ditanyakan, apa sih yang kalian dapatkan di pertemuan kita hari ini? Jadi tahu Pak, kalau semisal guru yang cuek itu tuh belum bisa disebut guru, maksudnya bukan nggak bisa disebut guru sih Pak, karena dia belum menjiwai, karena dia cuma bisa disebut sebagai seorang pengajar, bukan seorang pendidik gitu. Oke, bagus. Jadi kita tidak bedakan antara pengajar dan pendidik. Kalau pendidik lebih tulus, lebih ikhlas. Kalau pengajar dia hanya sebatas menyampaikan materi. Sini lagi. Oke, ada lagi nih yang kalian tangkap untuk pertemuan hari ini? Mungkin guru itu kan jadi tamu, kalau harus jadi guru itu harus lebih tegas biar siswanya itu nggak menyerempet. Oke, jadi untuk menyepelekan ya. Jadi untuk menjadi guru harus lebih tegas lagi nih pada siswa. Ketika ketika kita memberikan peringatan nih, kalau kamu besok seperti ini, mohon maaf ya,
kemarin sudah berani. Penting kita harus tes. Oke, ada yang ini lagi nggak? Apa yang kalian dapatkan lagi dari hari ini? Guru itu bisa menghadapi macam-macam masalah karakter guru. Guru harus sabar nih. Yang paling penting nih, guru harus sabar dalam menghadapi karakter itu. Ingat, seorang pendidik akan menjalani profesinya dengan tulus dan ikhlas. Maka guru harus ikhlas dalam mengajar. Pak, bagaimana kalau karakter anak-anaknya itu nakal, karakter anak-anaknya itu unik? Ya, disederhanakan aja, luluskan niat kita untuk mengajar, untuk mengabdi kepada manusia. Oke, dari kegiatan hari ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi menurut kalian seberapa penting sih materi yang Bapak sampaikan hari ini untuk kalian bisa calon-calon guru? Penting Pak, karena kan kita semua cita-citanya jadi guru ya Pak. Jadi kayak kita lebih tahu, oh ternyata jadi guru tuh harus memiliki sifat yang seperti ini, supaya nanti kedepannya kita nggak disepelekan sama muridnya gitu Pak. Oke, jadi lumayan penting ya untuk kalian yang bismillah. Semoga kalian